bisa mulai record ya. Nanti ada door prize nggak Mas Umam untuk peserta yang ikut nih? Belum tahu. Belum tahu. Ya, perkenalkan nama saya Daryan Rizaludin. Saya dari PT Rana Digital Indonesia. Di pengurusan Abdi Jatim tahun ini, saya sebagai wakil bidang sertifikasi dan pelatihan. Jadi Free Day Sharing ini merupakan program bulanan Abdi Jatim untuk peningkatan SDM anggota maupun masyarakat umum terkait tentang program kerja kita seperti itu. Jadi Free Day Sharing ini akan kita rutinkan setiap bulan satu kali. Jadi silakan dipantau di sosmed Abdi Jatim. Mas Umam, ada sosmed apa aja? Mas Umam? Yang biasanya aktif Instagram sih, sama YouTube. Ya, kita punya channel YouTube. Channel YouTube-nya apa namanya, Mas Umam? Abdi Abdi Jatim. Jatim juga. Ya, silakan di subscribe teman-teman sekalian. Mas Umam, tolong dibantu mute untuk teman-teman yang peserta yang. Ya, terima kasih Mas Umam. Jadi saya ulangi lagi, silakan dipantau di sosmed Abdi Jatim. Kita punya Instagram @Abdi Jatim, kemudian channel YouTube juga Abdi Jatim juga. Oke, pembicara kali ini adalah Bapak Nurul Al-Azam selaku Direktur PT Rana Digital Indonesia yang akan memberikan materi tentang apa sih hak kekayaan intelektual itu dan bagaimana mendaftarkan merek jasa. Biasanya sih tentang ISP ya, kita membahas tentang ISP dulu. Kalau kita ISP, ketika ULO itu ditanya brand mereknya apa. Nah, di mana merek ini apa sudah didaftarkan dengan Kemenkumham. Nanti Pak Nur Azam akan sedikit sharing-sharing terkait hak kekayaan intelektual dan bagaimana sih cara kita mendaftarkan brand merek kita, ISP kita ke Kemenkumham. Kepada Pak Nur Azam, saya persilakan. Udah mulai dah. Sudah, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, enggak apa-apa, Pak. Bentar, Bapak-bapak, Ibu-ibu nggih. Saya ganti background dulu. Nah, ketok. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam acara Friday Sharing. Ini acara bulanan mingguan. Kadar ya. Apa? Bulanan ya. Bulanan. Ini sudah agak lama saya amati dari Abdi Jatim Friday Sharing ini. Dan hari ini saya didapuk, saya diperintah untuk memberikan napa namine nggih. Lebih enak tukar pikiran gitulah ya. Tentang haki. Saya bisa share screen ya. Ya, kita mulai dulu. Mana tadi ya? Oh, nggih, matur nuwun. Nggih. Sebentar, Bapak, Ibu. Saya kok kehilangan. Oh, ini dia. Nah, ini yang saya sengaja enggak bikin enggak bikin presentasi.
Saya ngambil aja langsung dari sumbernya. Jadi rezim Haki, kita menyebutnya rezim Haki. Karena memang isinya itu adalah apa istilahnya ya, ketentuan gitulah. Nah, rezim Haki itu ada banyak sebenarnya. Yang pertama kita mengenal hak cipta. Hak cipta. Kalau hak cipta ini lebih ke sesuatu yang kita bikin, sesuatu yang kita buat, kemudian kita mengajukan ke pemerintah untuk mengakui bahwa kitalah yang membuat itu. Seperti lagu, buku, program, itu bisa kita mintakan hak cipta. Patung, lukisan, itu bisa kita mintakan hak cipta. Karya seni, karya seni. Ini sebaiknya Bapak Ibu kalau punya karya seni atau sesuatu gitu, kalau memang tidak ingin karya itu diakui oleh orang lain, ya praktis sebaiknya segera diurus hak ciptanya. Ada beberapa pelajaran yang saya sempat dengar itu tentang jadi seseorang yang bikin lagu, tapi lagunya ini tidak terkenal memang ketika dia ciptakan, ya wong lagi diciptakno ya, tidak terkenal. Tapi ketika dinyanyikan oleh orang lain menjadi terkenal, tapi sayangnya dia terlambat mengklaim hak ciptanya. Hak ciptanya sudah diklaim oleh orang lain. Nah, sehingga yang diakui ya yang pemilik sertifikat hak cipta itu. Begitu. Jadi orang lain akan melihat pengakuan pemerintah, oh yang diakui adalah si A, ya si A lah yang menciptakan, meskipun si B mengatakan, oh itu dulu saya yang menciptakan. Tapi karena sertifikat itu menjadi si A yang diakui. Yang lain adalah paten. Kalau paten ini lebih ke metodologi. Jadi sesuatu biasanya karya teknologi, nah, metodologinya itu yang kita patenkan. Kalau sudah kita patenkan, orang lain tidak boleh menggunakan, kita bisa mengatakan orang lain tidak boleh menggunakan ini kecuali izin ke saya. Itu nanti aspek yang lain ya, itu aspek ekonomisnya. Meskipun bisa juga setelah kita patenkan itu kita kembalikan ke masyarakat patennya, bukan kita kembalikan tapi kita kembalikan, masyarakat boleh menggunakan paten ini terserah. Itu ada beberapa contoh. Itu kalau nggak salah DuPont itu pernah membuat bom nuklir. Bom nuklir itu pertama kali dibuat oleh DuPont untuk Amerika, tapi ketika sudah melihat dahsyatnya bom nuklir, DuPont tidak mau bertanggung jawab, bukan tidak mau bertanggung jawab, tapi tidak mau lagi memelihara patennya, sehingga patennya ini diberikan ke pemerintah Amerika. Jadi sekarang yang memiliki paten bom nuklir seperti yang dijatuhkan di Hiroshima itu pemerintah Amerika. Ya ada banyak contoh seperti itu. Jadi paten itu hanya soal bahwa teknologi ini yang menemukan adalah saya. Terus nanti soal bisnisnya itu bisa tersendiri. Nah, nanti yang kita bicarakan tentang ini, tentang merek. Merek dagang itu adalah simbol yang diasosiasikan dengan sebuah produk atau jasa. Saya lihat dulu.
Terus ada desain lagi, ada paten, ada haki lagi itu desain industri. Ada tata letak sirkuit, mungkin lebih tepatnya seperti chip. Gitu. Chip itu tata letaknya itu bisa diakui oleh pemerintah. Rahasia dagang, indikasi geografis, varietas taman, dan pengetahuan tradisional. Di Indonesia punya ini. Nah, inilah rezim haki yang diakui di Indonesia. Kita masuk ke merek. Nah, semua haki itu kita selalu mengacu ke sini ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau mendaftarkan merek, monggo bisa ke DGIP, Dirjen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DGIP. Nah, di sini kita bisa memohon atau bisa menelusuri. Jadi kalau membuat merek, ya sebaiknya ditelusuri dulu, jangan-jangan merek itu sudah pernah didaftarkan oleh orang lain. Kalau sudah pernah didaftarkan, kita repot-repot melakukan marketing, mereknya sudah terkenal, orang lain yang mengklaim bahwa itu merek dia. Nah, itu sebaiknya jangan sampai. Dan Indonesia itu sudah masuk ke WIPO, World Intellectual Property Organization. Nah, merek kita sudah diakui juga di WIPO. Jadi kalau memang berniat secara internasional, bisa mencarinya di sini. Menelusurinya di sini. Tapi kalau belum ya udah deh. Lokal-lokal dulu. Kalau penelusuran, saya tunjukkan aja. Jadi contohnya mungkin seperti ini. Mau cari merek kenapa? Kebetulan saya ada di Coffee Toffee. Nanti akan kelihatan seperti ini. Di sini ada beberapa kriteria ya. Ini ada di daftar. Mungkin saya sebutkan jadi di sini ada dalam proses, berakhir, dibatalkan, ditolak, didaftar. Didaftar ini artinya ini sudah berlaku. Ini contohnya kalau kita klik ini, kita akan tahu bahwa Coffee Toffee itu sudah didaftarkan mulai tanggal 1 bulan 6, bulan Juni 2011. Nanti berakhirnya pada tanggal 21 itu artinya sudah berakhir nih ya, 21. Nggak diperpanjang ini. Kelihatannya karena logonya berganti. Ini ditarik, logonya itu sekarang kalau nggak salah yang ini. Coba kita lihat. Tuh, sampai 23. Sekarang yang dipakai yang ini mereka. Nah, kita bisa lihat di sini merek ini. Monggo dicari mereknya masing-masing. Nanti kita bisa lihat di sini. Tapi yang perlu kita perhatikan salah satunya adalah ini, ada kode kelas. Kode kelas itu apa? Kode kelas itu adalah ini saya ngambil dari sportlegal.id. Ini. Jadi di merek itu ada dua bagian besar perlindungannya. Ada barang, ada jasa. Kalau kelas barang itu 1 sampai 34, kalau kelas jasa 35 sampai 45. Per merek kalau mau kita lindungi itu kita per kelas ini. Jadi kalau mau melindungi misalkan Radnet mau melindungi namanya semuanya, ya saya harus melindungi dari kelas 1 sampai kelas 45. Tapi kalau tidak, ya Radnet enggak. Kita hanya kelas jasa semawon.
kita cari yang berhubungan dengan internet. Nah, ini perlindungannya. Kalau mau mencari yang hanya untuk internet, misalkan kita bisa melakukan di sini permohonan merek. Kalau saya melakukannya begini, di sini ada ini ibu, atau di sini, maaf, di sini ternyata di SKM DGIP. Nah, ini kita bisa cari kata-kata apa yang kita ingin masuk di sana. Kita ingin masuk di internet misalkan. Internet itu ada di kelas berapa saja sih? Nah, ada yang error ya. Ada yang kelas 16. Tapi kelas 16 ini adalah data terekam dari internet dalam bentuk kertas. Ini bukan jasa tapi lebih ke barang ya. Yang mulai jasa kan ini. Kita mau kemana? Masuk kemana? Mau masuk ke IoT, melindungi merek kita, ya kita masuk ke 35. Begitu 35 ya kita akan dapat semuanya ini. Ini ada 1, 2, 3, 35, ada banyak nih ya kata-kata internet. Berarti semuanya akan bisa terlindungi. Terus 35, masih 35, berapa lagi? 36, ada, enggak ada. 36, 35, masih 35 ya. Masih 35, banyak sekali 35. Berarti 35 wajib kita pakai. Nah, kemudian 36. 36 ini. 36 ada real estate. Ini kita perlu enggak? Online basis data komputer. Ini kita perlu enggak? Kalau kira-kira ada yang perlu, ya berarti 36 kita juga perlu lindungi juga. Terus kelas berapa lagi ya itu monggo dilihat aja di sini. Sebenarnya paling mudah memang ya kita lewat jasa konsultan Haki. Tapi kalau mau mendaftarkan sendiri ya prosesnya mungkin lebih kurang seperti ini. Ini juga nanti yang dilakukan oleh konsultan. Jadi dicari kira-kira bisnis kita ada di mana. Nah, kita mau melindungi itu di kelas berapa saja. Kalau seperti MNC itu semua kelas ada itu. Jadi kita sudah tidak mungkin bisa menggunakan merek MNC di semua kelas. Nah, ini layanan ISP ini kelas 38, berarti ini wajib kita pakai ya. Nah, setelah kita tahu kelas apa saja yang ingin kita lindungi, ya kita tinggal masuk ke merek DGIP ini. Sebenarnya itu yang paling perlu kita gunakan. Kalau soal di dalam sini, ya saya yakin Bapak Ibu sudah paham lah. Saya tak log dulu. Jadi kalau mau daftar ya tinggal daftar ini. Daftar akunnya. Nanti seperti biasa kita harus verifikasi melalui email. Ini mengisi akun seperti biasa. Nanti yang perlu diverifikasi adalah emailnya. Begitu email kita dapat, verifikasi, kita baru bisa masuk ke sini. Nah, kalau sudah masuk, ya ini tinggal kita mau ngapain. Yang jelas kalau mau memohon, ya ini pasca, sebentar. Mana yang depan?
permohonan online. Nah, ini. Permohonan online nanti akan dibuatkan lebih kurang seperti ini. Kalau sudah pernah memohon, nanti statusnya akan ada di bawah. Ini sedang proses. Kami pernah memohon untuk brand name Ragnex. Nah, nanti akan ada di sini. Bentar, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini brand name-nya apa, terus kelas berapa saja. Nah, kemudian statusnya kami masih dalam masa menunggu pengumuman. Jadi sudah dilindungi. Saya akan tunjukkan lagi di penelusuran PDIKI. Ini kalau Ragnex statusnya begini. Nah, kita masih dalam proses menunggu pengumuman. Tapi dalam proses menunggu ini sebenarnya sudah dilindungi oleh pemerintah. Hanya ada tidak pihak-pihak yang menyanggah. Kalau ada yang menyanggah, nanti akan dilakukan mediasi. Kalau kita tidak bisa menunjukkan bahwa kita pemilik yang pertama, ya pasti akan dibatalkan oleh pemerintah. Tapi kalau bisa ya akan terus gitu. Jadi masih masa menunggu. Kita masih masa menunggu. Tapi masa menunggu pun kita sudah akan dapat surat di sini tadi. Kita bisa surat tanda terima, dan itu bisa kita gunakan sebagai apa namanya ya, informasi lah ke pihak pemerintah. Contohnya seperti ke e-katalog gitu ya. E-katalog itu kan berdasarkan merek juga. Nah, apakah orang yang mendaftar ini menguasai merek tersebut? Nah, itu panitianya harus yakin. Caranya ya panitia akan meminta tanda daftar merek. Nah, tanda daftar ini masih sudah bisa kita gunakan. Jadi tidak dalam bentuk sertifikat pun kita bisa menggunakan itu. Nah, kalau mau menambah, ini contohnya kalau mau menambah atau melakukan pendaftaran. Ya, jadi apakah sudah punya kode billing? Kode billing ini adalah kode billing untuk pembayarannya nanti. Kita sebut aja belum, kalau memang kita belum. Nah, tipe permohonannya apa? Merek dagang, apakah dagang dan jasa, atau jasa saja, atau merek kolektif. Merek kolektif itu apa ya? Saya nggak terlalu dapat contohnya merek kolektif ini. Tapi kalau kita kan jasa, jadi kita merek jasa. Jenis permohonannya umum atau mikro. Ini nanti hanya membedakan berapa biayanya. Kalau saya usulkan, saya waktu itu salah, saya mendaftarkan pakai. Nah, bisa dilihat di NIB-nya. Di NIB-nya itu kalau nggak salah ada kriteria perusahaannya. Jadi kalau usaha mikro atau kecil, pakai aja yang ini. Nanti biayanya akan lebih rendah daripada yang umum. Saya lupa berapanya. Nah, kemudian kelas-kelasnya.
Kita mau kelas yang berapa? Tadi 48 ya. Yang jelas ada internet. Ini kok 48, 38. 48 enggak ada aja. 45. Kita tempatkan yang mana? Kita ngambil yang mana? Kalau mau semua, ya wis kabeh. Saya biasanya wis semua aja gitu. Meskipun belum menjadi bisnis kita. Biasanya gitu. Oke, semuanya aja. Nah, ya kita anggap ini sudah semua. Nah, kemudian tinggal kita pilih ini. Satu kelas. Kalau kita mau menambah kelas yang lain, ya kita tambah lagi. 35 kita daftarkan juga. Tiga lima yang mana? Kita semuanya 35. Gitu. Jadi akan ada 2 kelas. Nah, nanti bayarnya itu tergantung kelasnya ini. Kalau satu kelas, saya lupa bayarnya berapa ya dulu kita itu. 1,5 kalau nggak salah ya. Setengah itu per kelas. Kalau mikro, ya kita coba aja deh. Ini kalau saya pesan kode billing nanti jadi kode billing ini. Jadi intinya, ini kalau sudah seperti ini, nanti pesan kode billing, nanti akan muncul kode billingnya. Kode billing itu virtual akun bank. Virtual akun bank ini nanti kita harus membayar banknya itu, virtual akunnya. Kalau sudah membayar, nanti baru kita bisa memasukkan data-datanya. Data-datanya yang diperlukan adalah yang jelas, yang pasti perlu disiapkan ya seperti biasa ya. Akte itu, akte, kemudian KTP, dan jangan lupa logonya, logo perusahaannya yang mau dilindungi. Itu logonya apa, kemudian namanya. Nah, ini saya batal dulu. Nah, saya belajar dari pengalaman yang dulu, saya menyebutnya begini. Biasanya nanti akan ditanya, ini apa yang dilindungi gitu. Nah, saya biasanya menyebutnya logo plus nama, penamaan. Gitu. Jadi yang kita lindungi adalah selain penamaannya, juga logonya. Logonya itu yang kita lindungi. Gitu. Nah, begitu selesai, semua kita submit, cepat kok itu. Itu nggak sampai, kalau data kita lengkap ya, kita submit semua, sehari berikutnya sudah langsung Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa sedang diproses. Kita bisa download tanda terima bisa langsung kita gunakan. Dan nanti akan muncul di dalam pencarian seperti ini, bahwa kita sedang dalam proses. Dengan logo ini, namanya adalah ini. Nah, itu yang cara menggunakannya. Kalau Randnet sendiri, nih contohnya kalau Randnet sudah lama sih, sudah ada yang berakhir juga. Nah, ini sudah berakhir. Tapi yang baru-baru masih berlaku. Randnet sudah didaftar, jadi sudah tidak ada yang komplain, maka 1 tahun berikutnya, ini bisa kita lihat, 2016, oh ini masih lama ya, peraturan lama, 2016 diterima, 3 tahun berikutnya baru didapatkan sertifikatnya.
Kalau sekarang kalau nggak salah 1 tahun. Jadi diumumkan, ditunggu 1 tahun, 1 tahun tidak ada yang komplain, berarti merek itu atau dan logo itu diberikan ke yang meminta. Begitu. Nah, mungkin itu sharing saya ya tentang merek. Saya kembalikan dulu ke panitia, ke Cadar, barangkali ada diskusi ya. Ya, kita masuk ke sesi diskusi. Semoga penjelasan yang padat, singkat, dan jelas ini dapat menambah wawasan rekan-rekan semua. Monggo, rekan-rekan dari teman ISP atau umum, misalkan ada pertanyaan terkait apa yang dijelaskan Pak Nur Azam, silakan raise hand atau open mic langsung kita diskusi, atau via chat. Ya, silakan teman-teman mengetik pertanyaan di chat Zoom ini. Nanti saya akan bacakan, lalu kita bisa diskusi. Pak Tony, selamat siang Pak Tony. Mungkin mau tanya-tanya Pak Tony? Oh belum, siap, aman Pak Tony. Oh ya, ada yang mau resen dari Mbak Erna Kurnia. Silakan open mic Mbak Erna. Halo, selamat siang. Halo Mbak, mau tanya apa? Izin bertanya Pak. Silakan. Tadi kayaknya saya lihat untuk waktu pendaftaran itu kayaknya di 2021 ya, kalau miliknya Pak Azam tadi ya. Nah, itu kira-kira untuk masa tunggunya itu kira-kira berapa lama ya? Kalau saya jawab langsung ini. Langsung aja Pak. Langsung aja, ya langsung. Kayak diskusi cangkruan. Ya ngono ya, oke. Makanya ngopi mau. Ya, jadi kalau tidak salah Mbak, peraturan yang baru itu dibalik kalau nggak salah ya. Jadi begini, kalau dulu itu rakyat yang lama itu masa tunggunya sampai 3 tahun. 3 tahun tidak ada sanggahan, baru bisa diberikan. Nah, kalau sekarang itu dibaliknya, begitu kita memohon, itu kita langsung dilindungi. Nanti menunggu sertifikat itu selama 1 tahun. Nah, 1 tahun ini baru kemudian ada sertifikatnya. Sertifikatnya baru kemudian diberikan. Itu kalau tidak salah peraturan menterinya seperti itu. Begitu. Kalau sekiranya misalnya kita masih dalam masa menunggu nih Pak. Masa tunggu ya. Nah, itu kan biasanya merek kan kaitannya dengan e-katalog ya. Oh iya. Ada related ke e-katalog gitu misalnya. Iya. Nah, waktu masa tunggu itu kita bisa nggak daftarin merek itu ke e-katalog? Bisa. Jadi waktu daftar e-katalog itu kita diberitahu bahwa memang butuh sertifikat merek atau bukti sudah mendaftarkan sertifikat mereknya. Jadi seperti tadi, sebentar saya tunjukkan mana tadi. Bukan. Nah ini. Jadi ketika kita sudah mendaftar, kita sudah mengisi, kita sudah membayar, nanti kita bisa mendapat tanda terima ini. Nah, nanti yang kita upload di e-katalog tanda terima ini, Mbak. Nah, jadi sebenarnya
ini hanya untuk apa ya istilahnya, hanya untuk bukti bahwa ya kita sudah mengurus merek ini. Dan sebenarnya ya pemerintah dalam hal ini data di dalam Dirjen Pajak, teman. Data di dalam Dirjen Haki ini itu tidak ada kata-kata atau merek ini. Jadi sama mereka ini masa menunggu, barangkali ada orang lain yang keberatan kita menggunakan merek itu. Tapi secara administratif di dalam Dirjen Haki sebenarnya sudah clear bahwa tidak ada merek ini, tidak ada. Oke. Jadi kemarin yang saya gunakan ya ini. Oke. Pak, begitu. Ya, kalau misalkan di tengah jalan ternyata selama waktu tunggu itu kita ada yang keberatan. Ya. Nah, itu kira-kira gimana, Pak? Nah, kira-kiranya lah itu yang saya tidak tahu, tapi ya semoga aja tidak. Hanya kalau menurut saya, makanya yang saya pelajari dari diskusi dengan teman-teman hukum, biasanya kan dilakukan mediasi. Jadi kalau ada yang keberatan, ya pasti mereka kan keberatannya kan ke Dirjen Haki. Nah, Pak, saya keberatan dengan merek ini. Nah, nanti kita akan diberitahu ini ada yang keberatan. Tetapi ada tetapinya, kalau yang keberatan itu tidak bisa menunjukkan kepemilikan merek legalnya, ya tidak akan bisa. Gitu. Kecuali misalkan saya menggunakan merek yang sangat umum. Oh, dulu pernah ada kasus BMW. Nah itu. Kalau itu dulu kasus domain ya, domain. Tapi katakanlah saya mendaftarkan merek dengan merek BMW gitu. Saya daftarkan di sini internet dengan merek BMW, bmw.net.id. Gitu. Kelihatannya kok belum ada. Gitu. Nah, terus sama Dirjen Haki dikeluarkan suratnya. Tapi kemudian misalkan BMW Internasional tahu loh, nama BMW kan sudah terkenal dengan mobilnya gitu loh. Kok didaftarkan? Nah, mungkin mereka akan keberatan bahwa merek BMW digunakan untuk ini. Nah, itu mungkin saja bisa. Karena dulu kasus domain sempat juga begitu. Satu lagi, Pak. Kalau misalnya mereknya itu mirip-mirip nih, tapi yang mengajukan lain. Misalkan kayak ini, Bapak kan pakai Ratnex dan Ratnet ya. Ratnet, ya. Kayak gitu tuh kira-kira dari Dirjen Haki itu kira-kira gimana ya, Pak? Kalau dari Dirjen Haki mungkin kan apa yang dilihat ya. Yang dilihat. Tapi kalau yang lama tidak terima, ya yang lama mungkin bisa keberatan. Oke. Nah, jadi, walaupun enggak sama, tapi kalau misalnya mirip-mirip itu kita bisa mengajukan keberatan ya? Bisa. Karena ada saya sempat diskusi dengan orang hukumnya itu. Jadi ada, kalau di hukum itu ada namanya niatan. Niatan. Saya sudah berniat untuk membajak itu, gitu. Tapi namanya diplesetkan. Ya. Nah, itu bisa dibuktikan di hukum. Contohnya misalkan ini bidangnya sama, bidangnya sama. Terus ini mereknya kata-katanya mirip-mirip. Warna yang digunakan juga mirip-mirip. Nah, ada kemungkinan ya akan dibatalkan.
Begitu. Gitu, Mbak. Oh iya, satu lagi Pak. Oh ya. Kalau tadi terkait kalau misalnya memang selama waktu tunggu itu kita ada yang keberatan misalnya, padahal merek kita sudah kita daftarkan mungkin ke e-katalog misalnya. Nah itu kira-kira nanti di e-katalog itu kira-kira gimana Pak? Wah itu tidak tahu pastinya ya, pripun anunya ya. Jadi kalau merek kita dibatalkan oleh Dirjen Haki, terus efek ke belakangnya bagaimana dengan e-katalog misalkan begitu. Ya, karena kan waktu tunggunya lumayan lama juga ya. Iya, ya 1 tahun lumayan. Ya. Nah itu tidak tahu persis saya pripun nanti kejadiannya. Tapi ada kemungkinan sih ya akan dikeluarkan dari e-katalog. Jadi ya tidak akan bisa anu lagi. Jadi artinya kan kita sudah tidak lagi menguasai merek tersebut gitu. Kita tidak boleh lagi atau sebagai pemilik pasar saya sudah tidak bisa lagi mengakui bahwa merek ini adalah punya Anda misalnya itu. Jadi ya harus dikeluarkan dari e-katalog. Kemungkinan besar sih gitu. Jelas Pak, terima kasih atas penjelasannya. Iya, monggo. Terus kami. Oke, terima kasih Mbak Erna. Pertanyaannya diborong semua ini sama Mbak Erna. Jadi ada yang mau ditanyakan yang lain untuk peserta yang lain? Dan teman-teman juga bisa ngecek di website Kemenkumham Pak Nur ya, di halaman webnya adalah di gip.go.id. gip.go.id ya. Di situ ada kontak support. Di situ ada hubungi Halo DJKI untuk konsultasi tentang HKI ini, terutama di bagian merek ya Pak Nur ya. Jadi bisa konsultasi gratis ke mereka lah, istilahnya seperti itu ya. Iya, bisa. Atau biasanya kalau di universitas itu ada namanya sentra HKI. Beberapa universitas membuka konsultasi untuk semua HKI di tempat mereka. Kita kadang-kadang bisa juga melalui mereka. Mantap. Siap. Saya ini terutama kok belum punya itu jangan. Kalau Surabaya apa sudah ada Pak? Kampus-kampus yang siap untuk seperti itu? Yang saya tahu ITS punya, UNER punya, kampus gede-gede punya kok. Ya. Karena mereka juga perlu melindungi HKI-nya, produk penelitian mereka. Nah itu biasanya di-pool di sentra HKI. Berarti kalau ada umum mau tanya ke situ juga bisa ya? Beberapa universitas yang saya tahu bisa. Ya. Coba aja tanya ke universitas terdekat, ada sentra HKI tidak? Ya. Nah mungkin bisa tanya-tanya soal HKI, utama soal hukumnya. Ya. Kalau soal pendaftarannya mereka bisa membantu, beberapa HKI bisa membantu. Kalau mereka biasanya langsung dicarikan sampai ke tingkat ASEAN kalau nggak salah. Dan saya pernah itu di Unmuh Malang. Jadi mereka minta draftnya dari kita, draftnya ini, terus dicari oleh mereka potensi konfliknya ada di mana. Gitu. Itu mereka bisa memberi wawasan ke kita. Nanti kira-kira konflik di sini Pak, ini.
Oh, berarti wilayah Malang bisa ya, ke Unmuh Malang, Pak ya? Oh, bisa. Di Unmuh Malang ada. Abdi Jatim ini kan sekarang kan sudah ada pengembangan wilayah, Pak. Yo, nggih. Salah satunya Pak Tony, Malang Pak Tony. Oh, ya. Nah, dari Capung. Jadi rekan-rekan ISP yang di Malang, misalkan bingung nih mau konsultasi tentang HKI ya, bisa datang ke sentra HKI-nya Unmuh Malang ya Pak Nur ya. Ya, Unmuh Malang. Itu dan pastinya Ya. bisa konsultasi gratis dulu kan? Bisa. Ya. Bisa. Nah, ini cukup mengembirakan sekali. Biasanya kalau konsultasi berapa konsultasi? Nanti pasti seperti itu. Makanya kita dari Abdi Jatim pengen sharing-sharing gitu kan, bisa gratis itu macam-macam. Ya. Nah, kalau perlu, ini saya malah jadi punya ide nih. Kalau perlu Abdi Jatim itu kerjasama dengan mungkin beberapa sentra HKI di beberapa kota, di universitas. Karena universitas itu juga perlu kerjasama seperti itu untuk akreditasi, ya kan? Nah, kalau Abdi Jatim berkenan misalkan dengan Unmuh Malang, sentra HKI Unmuh Malang, nah, ya kita bisa MOU dengan mereka pasti senang lah. Meskipun tidak ada ya kasarannya dana yang masuk ke mereka, dengan MOU itu saja, dengan kegiatan itu mereka bisa melaporkan untuk akreditasi kampusnya. Gitu. Siap. Nanti saya sampaikan ke Pak Ketua, Pak. Oh iya. Bagian hukum itu. Ada bagian hukum ya? Ada ya? Harusnya itu Pak Jami itu, Pak. Oh, Pak Jami. Oh, alah. Ayo Pak Jami, Rana Pak Jami. Loh kok saya lagi, Pak? Saya kan membawai banyak Pak bagian bidang. Oh iya, itu Mas Tony itu yang bagian dihukum itu. Bagian dihukum. Oh, coba. Oh. Pak Jami ada masukan Pak Jami? Sharing-sharing juga mungkin. Iya, tapi memang ya Pak, maksudnya kalau dari pengalamannya Pak Nur belum pernah ditolak gitu ya pengajuan. Belum, Pak, belum pernah ditolak. Karena saya melihat begini, Pak. Saya melihat itu yang diterima oleh Dirjen HK itu yang ya visualnya, pokoknya kata-kata iki gak ada di database mereka, gitu. Tampilan seperti ini yang persis tidak ada di database mereka, ya hampir pasti kan diterima. Nah, kemudian dilempar lagi ke masyarakat. Aku mau menerima ini loh, gitu. Ada yang keberatan tidak? Itu prosesnya. Ya. Kalau ada tadi yang Pak iki kok mirip-mirip karo nggonanku. Apalagi orangnya loh, itu wongnya lah dhisik wongku. Nah, itu sudah Ya, kemarin sih pakai konsultan. Ya memang kalau konsultan mereka ngasih tahu, maksudnya sebelum diajukan daripada nunggu lama, terus ada potensi konflik. Kami waktu itu kemarin sempat mengajukan nama untuk suatu produk. Mereka yang ngasih saran, kita kebetulan memang pakai konsultan biar nggak repot gitulah, biar nggak ribet. Nah, mereka ngasih saran, nama ini ketika mereka cari database, memang ada beberapa yang mirip gitu, ada beberapa mirip dan ada beberapa pengertian. Mereka yang ngasih saran, kalau bisa namanya diganti, nah gitu caranya mereka. Ya kita sebenarnya waktu itu mau ngotot, pokoknya kita mau mengajukan ini gitu. Ya nggak apa-apa kalau mau mengajukan, tapi nanti kalau masa tunggunya cukup lama, dia bilang gitu. Masa tunggunya cukup lama, nanti kalau sudah terlanjur misalnya sudah jadi produk, sudah jalan, terus kemudian kalau harus ditolak, terus harus merubah, nanti repot lo ya gitu. Jadi memang kalau pakai konsultan enaknya itu. Iya, kemarin sih mikirnya mungkin salah satu fungsi konsultan ya membantu istilahnya
mengurangi potensi konflik betul, Pak. di kemudian hari mungkin. Betul. Jadi ya namanya memang konsultan ya, bukan maklar ya, sorry, konsultan memang. Lebih ke konsultan, bukan kayak calo atau apa, tapi memang mereka yang membantu, bukan berarti membantu lewat belakang, tapi membantu proses supaya hal tersebut tidak ada kendala di kemudian hari, seperti yang disampaikan oleh Mbak Erna tadi. Ini sudah masuk, apalagi sudah masuk e-katalog misalnya. Terus terjadi potensi konflik, ya eman-eman kan gitu. Jadi memang perlu kayaknya, untuk jarang yang tahu soal konsultan, karena memang ngurus hak cipta itu memang, atau paten itu sebenarnya mudah. Cuma kalau enggak ngerti caranya ya eman-eman kalau punya suatu paten atau suatu produk terus nggak dipatenkan. Ya cuma memang pakai konsultan kan ya pasti ada biaya lah. Sampai ya Mas. Nanya, dari Mbak Erna ya, juga nanya, kira-kira jasa konsultan kisarannya berapa Pak Jabi? Kemarin yang ngurus ke konsultannya bukan saya, yang soal biayanya. Saya tak open mawon. Saya pernah ngurus hak cipta pakai konsultan. Jadi pertama kali penelitian saya, softwarenya itu kita hak ciptakan. Nah, kita pakai konsultan. Itu perlu, jadi konsultannya toh itu kalau nggak salah 1,5. Nah, terus 1,5 rupiah. 1,5 rupiah. 1,5 juta. 1,5 juta. Musinya enggak terlalu mahal sih, maksudnya kalau melihat itu. Tarifnya itu pun ya melihat kompleksitasnya. Iya, melihat kompleksitasnya. Jadi bukan berarti terus, loh kok kemarin kata Pak Nur 1,5, ini kok saya 5 juta atau kok saya 10 juta ya mungkin. Betul. Nah itu masih konsultannya tok loh Pak, yang saya iya, itu. Betul. Jadi tergantung kompleksitas yang mau didaftarkan, misalnya apakah itu produk atau paten atau hal-hal lain yang kira-kira butuh waktu lama atau enggak, atau potensi dan lain-lain. Iya. Paten itu yang paling mahal. Karena paten itu akan berupa metodologi. Jadi mereka akan membandingkan metodologi yang kita berikan itu dengan metodologi yang ada. Itu memang yang paling mahal. Itu apa namanya? Yang saya dapat dari konsultannya itu seperti itu. Kalau paten lebih mahal, Pak. Karena yang lebih murah kalau paten karena paten metodologi ya, yang lebih murah kata mereka itu sebenarnya adalah paten sederhana. Paten sederhana itu sudah ada barangnya, sudah ada patennya, tapi kita memperbaiki sedikit. Itu namanya paten sederhana. Nah, kalau itu mereka memang lebih ringan. Karena patennya yang mana gitu. Terus kita lihat ini benar tidak, ini bisa memperbaiki kinerja gitu. Kalau memang benar ya sudah, dia hanya melihat itu saja, paten sederhana. Begitu. Oke, sudah jam 3 ternyata. Waktu kita sampai jam berapa Mas Umam? Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir dari rekan-rekan yang lain terkait tentang KKI ini mendaftarkan merek untuk jasa ISP. Tadi sudah kita siapkan juga door prize untuk semua peserta yang hadir. Nanti akan mendapatkan domain gratis dari Rapnet Digital Indonesia setelah mengisi kuesioner. Kuesionernya bisa di-share, Mas Umum. Ada pertanyaan ini, apakah proses ULO wajib produknya terdaftar Haki, Pak Nur? Kalau perasaan enggak ya? Enggak. Kalau enggak ULO, ya? ULO enggak. Kalau ULO hanya teknis saja kok, Pak.
yang perlu Haki itu si e-katalog, karena memang ya saya mengaku saya yang memiliki Toyota kan bisa, Pak. Tapi kalau mereka masukkan itu, ya mereka akan dituntut oleh pemilik Toyota kan. Nah, sebelum itu mereka tanya saya dulu, apa buktinya kamu pemilik Toyota? Nah, itu nganunya begitu. Kalau ulo mboten, ulo itu hanya teknis mawon. Bapak mendefinisikan teknisnya seperti apa, nah itu nanti yang dibuktikan oleh petugasnya. Iya, betul. Malah pas izin prinsip mungkin ya. Iya. Pas di prinsip ya itu ya. Iya, kalau ulo kan untuk anunya aja. Untuk pembuktian. Uji layak, iya, untuk pembuktian bahwa memang ada buknya di sini, perangkatnya ada, ini dan lain-lain sebagainya. Iya. Mestinya. Ya. Domain 1 tahun dan hostingnya ya, hosting unlimited. Saja, Pak. Hah? Domain hostingnya nanti menyusul. Ada yang tanya lagi dari Pak Supri. Ini sudah proses mendaftarkan Pak Nur. Nah, kemudian terkait proses menunggu, berapa estimasi waktunya? Tadi sudah jelaskan ya. Iya, kalau nggak salah informasi terakhir itu 1 tahun kok, Pak. 1 tahun. Kalau dulu memang itu 3 tahun itu. Jadi proses menunggunya itu selama 3 tahun, baru kemudian itu dinyatakan dilindungi. Tapi kalau yang sekarang itu dibalik, jadi langsung dilindungi, tapi 1 tahun diberikan ke masyarakat, ini ada seperti ini, mau diklaim tidak, mau apa namanya, ada yang keberatan tidak. Kalau tidak, kemudian baru diberikan sertifikatnya. Karena sudah menunggu, tapi pasif saja dari DJKI-nya. Melihat notifikasi info di situ. Mungkin kita bisa nanya-nanya ke DJKI, Pak, ini prosesnya nunggu berapa lama ke DJKI, bisa, Pak ya? Bisa. Ya. Kalau itu peraturan resmi pemerintah, Permen kalau nggak salah. Jadi saya bacanya itu di permennya itu, permen terakhir itu bunyinya seperti itu. Tapi monggo kalau memang harus ditanyakan mawon ke apa tadi, halo DJKI ya. Betul. Jadi mungkin ragu, Pak. Ini permennya bener apa enggak ya kan, kadang-kadang ada tiwas ngenteni permen ternyata loh beda. Nah, mending segera konsultasi saja. Ya, jagat kan kalau ini jagat. Customer supportnya yang DJKI kayaknya gratis. Ini cek dulu, paling buang paket data. Oke. Terima kasih Pak Nur dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah join di ABJI Jatim Free Day Sharing ini. Semoga sedikit materi ini bisa membuka wawasan teman-teman semua untuk apa ya? Ayolah meningkatkan skill gitu kan. Nanti kita juga ke depannya dari ABJI Jatim banyak acara-acara yang keren-keren. Silakan dipantau di sosial medianya ABJI Jatim. Kita ada Facebook ada fanspage ABJI Jatim, kemudian kita juga ada channel YouTube di ABJI Jatim juga namanya, kemudian Instagram juga ABJI Jatim. Silakan cek mana yang sesuai dengan rekan-rekan semua. Oke, jangan lupa Bapak Ibu sekalian mengisi presensi kehadiran yang sudah dikirim oleh Mas Umam di chat Zoom ini. Jadi nanti kita akan bagi-bagi domain gratis untuk seluruh peserta yang sudah hadir di acara Free Day Sharing ini. Domainnya bisa buat apa, Mas? Macam-macam. Mau dipakai online shop boleh, mau dipakai blog pribadi boleh, mau dipakai bisnis yang lain juga boleh. Jadi bisa lah nanti diskusi juga. Oke, jangan lupa Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi kehadiran yang sudah dikirim oleh Mas Umam di chat Zoom ini. Nanti kita akan mengirim ke notifikasi door prize-nya ke email Bapak Ibu
atau WA Bapak Ibu yang yang telah diisi di presensi kehadiran tersebut. Seperti itu. Saya menutup acara Abdi Jatim Free Day Sharing ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti rekaman bisa dicek di mana, Mas Umam? Boleh nggak? Nanti kita upload ke YouTube. Siap. Jadi yang kelewatan nih ya, nanti bisa disebarkan ke anggota yang lain untuk mencek di YouTube channel Abdi Jatim. Nanti setiap bulan kita rutin lah seperti itu. Oke, selamat sore semuanya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima, sama-sama Pak.